Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita menonton video lebih jauh dan lebih lama, marilah kita perkenalan terlebih dahulu biar lebih nyaman dan akrab nantinya. Halo, perkenalkan, namaku Ahmad Fajri Sofiwo dari kelas ekonomi 2020A dengan NIM 20081324068, Prodi Ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya. Video ini sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Lalu kita akan bahas apa sih dalam video kali ini? Kita akan membahas tentang topik pertanian. Mungkin masih banyak yang berpikir, kenapa sih pertanian? Kenapa tidak yang lain seperti masalah pertambangan dan sebagainya? Masalah pertanian, masalah yang paling dekat dengan kita. Terlebih lagi bagi orang-orang yang tinggal di desa dan bagaimana lingkup di daerah Jawa yang kebanyakan adalah bidang pertanian. Lalu sebelum kita membahas lebih lama tentang pertanian, topik pertanian, bagaimana sih dari lahan, dari bagaimana pengelompokan, dari bagaimana sih dari pertanian ini akan membentuk konsep-konsep seperti kondisi pembangunan berkelanjutan, lahan-lahan yang digunakan. Mari kita bahas terlebih dahulu yaitu jenis-jenis pertanian. Kita harus paham terlebih dahulu secara dasar apa sih jenis-jenis pertanian itu. Berdasarkan dari sensus pertanian yang dikeluarkan oleh BPS, terdapat ada 7 subsektor, yaitu tanaman pangan seperti padi, palawija, dan sebagainya. Yang kedua ada hortikultura seperti sayur-sayuran, cabai, buah, dan sebagainya. Perkebunan bisa dari tebu yang buat gula, dari sawit, dan masih banyak lagi. Lalu peternakan juga masuk ke dalam sektor pertanian seperti sapi dan sebagainya yang kita ketahui sendiri. Lalu ada perikanan dan kehutanan juga dan jasa pertanian. Lalu dalam pengelompokan tersebut ada beberapa kategori lagi yaitu usaha-usaha, yaitu yang pertama ada pertanian perorangan atau UTP. Adalah banyaknya unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang, yaitu memiliki tanggung jawab teknis dan sebagainya secara sendiri, yaitu di mana dalam pertanian perorangan atau UTP ini kebanyakan tidak terlibat badan hukum dan sebagainya, namun dari para petani yang memiliki sawah dan sebagainya mengelola pertaniannya itu sendiri. Lalu ada perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB. Banyaknya perusahaan di sektor pertanian tersebut bersifat tetap dan terus-menerus dengan dirian memperoleh laba dan pendirian perusahaannya dilindungi oleh hukum dan izin dari instansi berwenang. Baik itu di tingkat kabupaten atau kota. Kegiatan daya pertanian seperti pemupukan, peliharaan, dan pemanenan. Seperti tadi ada tebu dan sebagainya, dari sawit dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada usaha pertanian lainnya atau UTL, yaitu bukan perorangan maupun perusahaan pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan atau sosial ekonomi ataupun sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraannya. Contoh dari entitas usaha ini adalah pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintah atau swasta, komplek TNI, ataupun kelompok tani yang usahanya dilakukan bersama-sama. Lalu ada rumah tangga. Usaha-usaha ini tentu ada bagaimana sih bibit dan sebenarnya dan benih. Yang salah satu yang utama itu ada pupuk, yaitu bahan yang diberikan pada tanah, air atau daun dengan tujuan memperbaiki pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung atau menambah unsur hara. Dari pupuk ini ada 2 pupuk, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik.
Pupuk kimia sendiri itu lebih cepat untuk menguatkan unsur hara dan meningkatkan pemupukan agar dari pertanian itu lebih cepat naik dan sebagainya. Lalu dibandingkan dengan pupuk organik, penggunaannya itu sangatlah efek yang dihasilkan itu dibandingkan pupuk kimia itu lebih lama, namun juga akan berpengaruh terhadap unsur hara yang ada di tanah tersebut. Lalu kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu bagaimana sih para petani, kondisi petani yang di Indonesia. Kondisi pertanian di Indonesia, terlebih lagi di seluruh sekitar Indonesia itu ada kurang dari 1 hektar banyak masyarakat yang mengelola pertanian tersebut, di mana kurang dari 1 hektar lebih banyak kurang dari 1 hektar dibandingkan dengan luas-luas yang lainnya. Dari usaha-usaha pertanian tadi, dari UTP, UPB, dan UTL, yang pertama itu diduduki dari sensus pertanian di Indonesia oleh sektor tanaman pangan atau dari UTP, usaha perorangan, yaitu sekitar 15,77 juta unit. Di Indonesia dari lainnya. Lalu selanjutnya ada perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB, ditempati oleh sektor perkebunan sekitar 2.684 unit. Lalu ada peternakan di 1.013 unit, dan di urutan ke-6 ada tanaman pangan sekitar 106 unit. Hal ini di mana perusahaan lebih banyak di sektor perkebunan, baik itu di tebu, sawit, dan sebagainya. Di sektor tanaman pangan lebih sedikit dari perusahaan-perusahaan tersebut yang berminat mengelola tersebut. Lalu dari situ, dari pertanian tadi, kondisi pertanian yang baik itu akan membentuk kondisi di mana tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu apa sih hubungannya dari pertanian ke tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goal, yaitu pada pertanian yang baik itu terdapat 2 tujuan, yaitu pertama tujuan kedua, yaitu di mana tanpa kelaparan, dan tujuan ke-8 adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Jika kita membahas terlebih dahulu pada tujuan kedua, yaitu di mana tanpa kelaparan, hal ini terjadi karena pertanian menjadi salah satu sektor yang memegang penuh bagaimana ketahanan pangan di masyarakat. Jika ketahanan pangan atau kondisi pertanian di Indonesia turun dan di bawah standar, akan terjadi ketahanan pangan dan kerentanan atas gizi masyarakat yang baik. Jika itu terus berlanjut, itu akan menyebabkan masalah baru, yaitu stunting. Dan stunting itu masalah yang paling juga urgent untuk dibahas. Jika kita tidak menangani hal ini dengan baik, itu juga akan berpengaruh terhadap stunting. Karena stunting akan berdampak pada tumbuh kembang anak dan berdampak pada kecerdasan anak di masa yang akan datang. Lalu pada tujuan ke-8, di mana para pekerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana petani harus bisa mendapatkan kualitas, di mana mendapatkan pekerjaan yang dan juga menjadi tolak ukur, menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itulah sedikit dari permasalahan dari sektor pertanian, baik itu dari strategi bagaimana dari pemerintah, bagaimana sih mengelola lahan pertanian yang sudah ada itu menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi, karena
di tahun 2023 sektor pertanian terbanyak adalah di pulau atau provinsi Jawa Timur, dan sektor peternakan juga didominasi di sektor Jawa Timur. Namun ketika kita membahas lebih jauh lagi, ketika di tahun 2021 dan 2022 ketika ada peperangan antara Rusia dan Ukraina, Indonesia yang katanya menjadi sumber pertanian dan hampir kualitas bagus, namun ketika ada shock yang terjadi karena masalah itu, semua menjadi naik, dan ternyata dari situ kita lihat bahwasanya kondisi atau kualitas yang didapat dari pertanian di Indonesia itu masihlah rendah dibandingkan dengan kualitas dari negara lain. Hal ini perlu untuk ditangani dan perlu untuk diselesaikan agar Indonesia menjadi negara yang kembali adidaya dengan pertanian yang baik, bagaimana pengelolaan yang baik, dan kita harus melihat dari negara-negara lain bahwasanya luas atau tidaknya negara pertanian itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari hasilnya tersebut. Kita harus melakukan perbaikan di sektor teknologi dan sebagainya. Ini menjadi masalah utama dan masih menjadi masalah bersama untuk kita selesaikan. Sekian dari saya. Salam. Sampai jumpa.